merah mring putra wayah wuri-wuri nglaluri nugraha ing lalur nguni praptaning dina wekasan Rahayu sagung dumadi Ong Hulun Basuki Langgeng. Para pemirsa Romo Miswanto Official, sahabat Romi, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kita berjumpa kembali di channel Romo Miswanto Official. Malam hari ini bertepatan dengan hari Kamis Kliwon atau malam Jumat Legi atau Respati Kasih nuju Sukro Manis. Tentu masyarakat Jawa sebagian besar akan menggunakan malam Jumat Legi ini untuk memuliakan para leluhurnya. Inilah yang akan kita bahas melalui topik ngeleluri. Sebagaimana tadi tembang yang sudah saya lantunkan sebagai pengantar, bahwa tumerah mring poro putra wayah wuri-wuri. Ya. Ini adalah tembang Mas Kumambang yang ditulis oleh Sinuwun Pakubuwono ke-6 dalam serat babat Pakubuwono ke-6 pupuh yang ke-11 podo atau bait yang ke-14. Beliau berpesan kepada para anak cucunya, kepada para keturunan, ya, tumerah poro putra wayah wuri-wuri pada keturunannya yang akan datang, yang berikutnya. Ngelaluri nugroho untuk senantiasa melakukan apa yang disebut sebagai ngelaluri agar senantiasa mendapatkan anugerah atau berkat dari leluhur nguni-nguni, ya, dari para leluhurnya pada zaman dahulu yang sudah undur datang alam kasih dan jati, yang sudah menghadap kepada Sang Pencipta, yang sudah mencapai alam nirwana, swarga loka, atau yang sudah menjadi batoro. Nah, praptaning dina wekasan sampai pada hari akhir nanti. Pesan dari Sinuwun Pakubuwono yang ke-6 ini tentu
bukan hanya sekedar pesan biasa, tetapi pesan ini adalah sekaligus sebagai sebuah peringatan kepada khususnya masyarakat Jawa dan mungkin juga bangsa Indonesia pada umumnya, agar senantiasa kita ingat, eling, ya, berbakti kepada para leluhurnya melalui tradisi yang disebut ngeleluri. Jangan sekali-sekali kita melupakan leluhur kita. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah dari para leluhur kita, sejarah bangsa kita. Jangan ya Dik ya. Ini pesan yang sangat-sangat mendalam sekali. Pesan ini mungkin bukan tanpa alasan, mengingat memang sejak kemunduran Majapahit, ya, bangsa kita khususnya di Jawa itu sudah mulai mendapatkan rongrongan, ya, yang semakin lama semakin besar. Rongrongan ini berasal dari bangsa asing yang ingin menguasai, ya, yang ingin menghancurkan budaya yang sudah ditinggalkan, yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita pada zaman dahulu. Dan ini sudah terbukti dan upaya-upaya itu masih tetap ada sampai sekarang. Mungkin berita-berita kemarin tentang makam-makam palsu dari yang dianggap tokoh-tokoh asing, yang dianggap berjasa, ya, itu yang kemudian menimbulkan polemik. Ini adalah salah satu contoh saja, salah satu contoh bukti bahwa memang ada upaya, ya, yang terselubung untuk memutus garis, ya, memutus hubungan kita dengan leluhur kita. Mungkin kita ingat ada ungkapan yang mengatakan bahwa jika ingin menghancurkan suatu bangsa, maka cara yang paling mudah adalah putus hubungan mereka dengan leluhurnya. Buat masyarakatnya lupa dengan sejarahnya. Nah, ini pun juga terjadi. Oleh karena itu, tidak heran jika ada ungkapan yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Bangsa yang jaya adalah bangsa yang tidak melupakan leluhurnya. Ada banyak contoh-contoh bangsa-bangsa besar pada zaman dahulu akhirnya hancur, lebur, bahkan nyaris tidak berbekas sama sekali karena mereka lupa kepada leluhurnya. Kita sebagai masyarakat Jawa, sebagai bangsa Indonesia, jangan pernah nanti suatu saat kita mengalami hal yang serupa. Ketika bangsa kita hancur, ketika bangsa kita rusak, ya, maka disitulah nanti kita akan menyesal. Sebelum itu terjadi, saya mengajak kepada masyarakat Jawa, bangsa Indonesia seluruhnya, untuk senantiasa meleluri. Budaya yang masuk ke kita itu tidak sepenuhnya harus
terima apa adanya. Mungkin nilai-nilai yang baik bisa dipakai, tetapi ya tidak seluruhnya budaya itu kita telan mentah-mentah. Kita masih punya budaya yang adiluhung, warisan dari para leluhur kita, yang mana berdasarkan sejarah pada masa lampau, banyak bangsa-bangsa yang dari luar datang ke kita untuk belajar peradaban kita. Tentu ini adalah nilai plus yang dimiliki oleh leluhur kita. Jadi kita harusnya berbangga. Kita harusnya berbangga. Apa yang diwariskan oleh leluhur kita itu adalah warisan yang luar biasa. Bahkan pada zaman penjajahan, berapa banyak warisan leluhur kita, budaya, hasil kesusastraan, pusaka, dan sebagainya. Itu yang dibawa ke luar negeri. Dan memang itulah salah satu strategi dari penjajah untuk menguasai suatu bangsa adalah kita dicabut dari akarnya. Sebagaimana pohon yang tercerabut dari akarnya, maka lama-kelamaan mereka akan mati dengan sendirinya. Seperti itulah kira-kira kita, kalau kita melupakan leluhur kita, melupakan budaya ngeleluri ini. Nah, sahabat Romi, dimanapun Anda berada, konsep ngeleluri, pemahaman tentang leluhur ini, pada prakteknya tidak hanya dalam proses ritual, seperti halnya pada malam hari ini. Kami tadi sekeluarga melakukan upacara sesuguh, sandingan kalau orang Jawa, untuk memuliakan para leluhur kita. Jadi ini adalah salah satu bentuk, salah satu saja bentuk acara, bentuk upacara, bentuk ritual, bentuk tradisi yang memang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur kita. Nah, tentu masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin dari sisi aksaranya, bahasanya, tembangnya, seninya, budayanya, dan lain-lain. Nah, inilah kekayaan leluhur kita yang diwariskan kepada kita. Kita sebagai keturunan yang dalam bahasa Jawa disebut warih, itu harus menjaga warisannya. Kalau kita tidak bisa menjaga warisan, kekayaan, budaya, dan sebagainya tadi, jangan pernah mengatakan diri kita sebagai warih dari para leluhur kita. Nah, sahabat Romi, dimanapun Anda berada, dengan kita menjaga warisan yang tadi berupa kekayaan yang luar biasa, dari para leluhur kita, maka kita akan senantiasa diberikan berkat tadi, sebagaimana pesan dari tembang yang disusun oleh Sinuwun Pakubuwono tadi. Berkat apa? Berkat yang berupa anugerah yang tidak terhingga. Awake dhewe ora bakal kurang sandang, pangan, papan, panggonan, kalau kita senantiasa ngeleluri terhadap warisan leluhur kita. Kita tidak akan pernah merasa lapar, kekurangan sandang, pangan, papan, kalau kita senantiasa memuliakan para leluhur kita.
Karena kita yakin dan percaya bahwa beliau ya yang sudah menjadi Bathara atau yang sudah mur ya di alam sana pasti akan tetap menjaga kita. Ojo lali lur ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan ya. Kita menghargai bangsa siapa saja yang masuk ke Indonesia, yang masuk ke Jawa. Bangsa Jawa adalah bangsa yang ramah. Tetapi manakala bangsa itu akan menginjak kepala leluhur kita, ayo kita harus cancut tali wondo. Ya, jangan mau kita dibodohi oleh bangsa asing yang ingin merusak, merongrong budaya yang luhur dari para leluhur kita. Itulah kira-kira yang ingin dipesankan oleh para pendahulu kita, termasuk di dalam pesan dari Sinuwun Pakubuwono tadi. Dan ini sudah banyak disampaikan oleh para pujangga-pujangga di tanah Jawa dan juga oleh para tokoh-tokoh yang ada di Nusantara ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, kesempatan yang baik, malam Jemuah Legi, ya, saya mengajak kepada sahabat Romi semuanya, ya, untuk senantiasa meleluri, mencintai apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika kita sudah lupa pada leluhur kita. Kemudian orang lain, bangsa lain akan mengakuinya, akan menyerobotnya sebagai warisan budayanya. Dan itu juga sudah terjadi. Piye lur? Sanggup kan? Sanggupkah kita seperti itu? Jangan ya dek ya. Nah, para pemirsa, sahabat Romi dimanapun Anda berada, semoga pesan yang disampaikan oleh Sinuwun Pakubuwono yang ke-6 tadi, saya hanya menyampaikannya kembali kepada panjenengan semua, bisa kita resapi bersama dan bisa kita wujudkan di dalam karya-karya nyata kita, di dalam praktik-praktik nyata kita, di dalam laku-laku kita sehari-hari untuk senantiasa memuliakan leluhur. Siapa yang memuliakan leluhur, ngeleluri, maka dia akan menjadi luhur karenanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rahayu, rahayu, rahayu. Hung hulun basuki langgeng. Nuwun.